Shalom Bapak Ibu semua, selamat datang kembali dalam acara WFH Words from Heaven. Saya akan membacakan satu ayat dalam kitab Filipi pasal yang kedua yang berkata bahwa jadi dalam hidupmu bersama hendaklah engkau menggunakan pikiran dan perasaan yang juga terdapat di dalam Yesus Kristus. Nah, jadi ini adalah prinsip hidup bersama, kata firman Tuhan. Bahwa di dalam prinsip hidup bersama ini, kita perlu berjalan dengan menggunakan pikiran dan perasaan yang juga terdapat di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dari bahasa aslinya ini namanya adalah phroneo. Phroneo punya arti yang namanya mentality atau mentalitas. Berarti kedua hal ini nggak bisa dipisahkan antara pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah, berarti kira-kira mentalitas apa saja sih yang perlu terbangun untuk kita dapat melayani bersama-sama dengan keluarga rohani kita? Yang pertama saya menyebutnya namanya adalah humility. Artinya adalah kalau Anda baca nanti di ayat yang keempatnya, dikatakan bahwa janganlah kita semua mencari kepentingan sendiri. Jadi prinsip yang pertama dalam melayani bersama-sama keluarga rohani, melayanilah dengan kerendahan hati. Tidak mencari kepentingan sendiri. Setiap orang pasti punya kepentingan, setiap orang pasti punya motivasi, dan bermacam-macam motivasi yang dimiliki oleh orang-orang. Ada orang yang melayani untuk sebuah kebutuhan, ada orang yang melayani karena sebagai bukti cinta dan terima kasih dia kepada apa yang Tuhan telah buat dalam kehidupan mereka. Marilah kita bersama-sama melayani dengan motivasi hati yang benar, tanpa mementingkan kepentingan masing-masing. Nah, karena itu kita akan masuk dalam prinsip yang kedua. Setelah kita tidak mencari kepentingan sendiri, yang kedua adalah berjalanlah dengan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Unity is not uniform. Orang berusaha menyeragamkan sesuatu, tetapi sebenarnya keseragaman itu bukan bagian utuh dari sebuah kesatuan. Karena apa? Sederhana. Setiap kita memiliki karakter yang berbeda, pola pikir yang berbeda, latar belakang budaya yang berbeda-beda. Nah, kita yang berbeda-beda ini Tuhan persatukan menjadi satu keluarga rohani. Tentu akan banyak perbedaan-perbedaan di dalamnya. Nah, kesatuan bukan kita berusaha menyeragamkan semuanya, tetapi kesatuan berbicara tentang kita menghargai setiap orang punya perbedaan-perbedaan. Setiap orang punya kelemahan, setiap orang punya kelebihan. Waktu kita bisa belajar menerima kelebihan dan kekurangan orang lain, itu adalah momen yang indah untuk kita bisa yang namanya ini, harmoni dalam melayani. Di mana seluruh perbedaan itu malah membuat kita semakin menjadi kaya akan hal-hal yang Tuhan mau buat dalam keluarga rohani kita. Karena itu hargailah setiap perbedaan. Jangan anggap yang berbeda menjadi musuh dan kompetitor. Tapi hargailah setiap perbedaan yang ada. Karena di dalam perbedaan-perbedaan tersebut, itu seperti kayak memberikan puzzle yang hilang di hidup kita. Sehingga hidup kita menjadi utuh, berjalan bersama-sama. Lalu yang ketiga, setelah kita belajar tentang yang namanya tidak mencari kepentingan sendiri, kita belajar yang namanya menghargai perbedaan-perbedaan. Yang terakhir prinsip dalam melayani dan hidup bersama adalah sadarlah bahwa ada sebuah tujuan, ada sebuah purpose yang memang Tuhan taruh dalam kita sebagai keluarga rohani. Kita Tuhan berikan sebuah tujuan di mana kita akan berjalan bersama-sama di sana. Apapun yang terjadi, jangan pernah lupa. Kekuatan sebuah komunitas, kekuatan sebuah keluarga rohani tentu akan sangat ditentukan dari kemana keluarga ini mau berjalan. Karena itu fokuslah pada tujuan. Meskipun di dalamnya ada proses demi proses, ada musim demi musim, tapi tetap waktu kita fokus kepada tujuan, itu adalah momen yang terbaik untuk kita bisa melayani bersama-sama sebagai sebuah keluarga rohani. Saya berharap pesan ini bisa membekali Bapak Ibu semua sebagai satu keluarga rohani melayani Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur Tuhan telah memberikan kami sebuah keluarga rohani di mana kami bisa hidup bersama-sama di situ, melayani bersama-sama di situ. Tuhan, bahwa kami memiliki mentalitas yang baik dan mentalitas yang benar, sehingga sebagai satu keluarga rohani
kami dapat bersama-sama dengan maksimal dan efektif melayani Tuhan dan mendatangkan kerajaan Allah. Terima kasih buat pesan ini. Kami siap untuk terus melayani bersama-sama. Dalam nama Yesus saya menaikkan doa dan syukur kami. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu merasa diberkati oleh video ini, saya mengajak untuk kita bisa share kepada teman, sahabat, dan keluarga agar mereka bisa mendapatkan berkat yang sama juga. Tuhan Yesus memberkati.